Selamat bertemu kembali bersama saya, Pastor Hamzani Simbolon dalam Renungan Harian Katolik, Kamis 26 Desember 2024. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Stefanus Martir pertama, dan gereja masih berada dalam perayaan Oktav Natal. Bacaan Injil yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai 22. Mari kita dengarkan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat Hari Raya Natal untuk kita semua. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Stefanus Martir pertama, tepat 1 hari setelah kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Jelaslah bagi kita bahwa suka dan duka adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa hanya menerima sukacita saja, tetapi juga harus siap menerima duka cita. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tergolong singkat. Meski demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari, bacaan Injil hari ini sangat kaya akan pesan praktis untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus mengatakan kepada kita agar kita waspada terhadap semua orang, termasuk juga keluarga, karena bisa jadi orang yang kita anggap saudara atau sahabat mengkhianati atau menjatuhkan kita. Yesus sendiri berkata, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Hal ini biasanya terjadi karena ada rasa cemburu, iri hati, benci, dan dendam, sehingga tidak jarang terjadi perpecahan dan bahkan pembunuhan di tengah-tengah keluarga. Untuk itulah Yesus meminta kita untuk selalu waspada. Apakah waspada yang dimaksud sama dengan curiga? Sama sekali tidak. Yesus justru mau mengajak kita untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perpecahan di tengah-tengah keluarga. Kita perlu memikirkan apa yang harus kita lakukan supaya hal itu tidak terjadi. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Mengapa Yesus berkata demikian? Karena orang
suka pada orang-orang benar yang selalu setia pada Yesus, sang kebenaran sejati. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada dua situasi yang disampaikan oleh Yesus kepada kita lewat bacaan Injil hari ini. Yang pertama adalah bahwa ada kemungkinan di tengah-tengah keluarga terjadi perpecahan bahkan pembunuhan. Dan yang kedua adalah bahwa ada kemungkinan kita akan dibenci dan digiring ke depan penguasa-penguasa karena kita menegakkan kebenaran. Meski demikian, Yesus tidak ingin membiarkan kita mengalami ketakutan dan putus asa. Ia justru mau mengajak kita untuk tetap pada kebenaran, setia pada kebenaran, waspada, tidak khawatir, dan bertahan sampai akhir. Yesus berkata, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apapun situasinya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajak kita untuk tetap bertahan, setia pada Yesus hingga akhir hidup kita, sang kebenaran dan keadilan. Dengan demikian kita berhak memperoleh keselamatan kekal yang Tuhan janjikan kepada kita. Santo Stefanus, martir pertama yang kita rayakan pada hari ini, memberi contoh konkret kepada kita semua. Ia setia pada imannya dan pada sang kebenaran, pada Yesus, pada Tuhan, sekalipun ia harus menumpahkan darah. Dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, ia dimahkotai kemuliaan di surga. Sama seperti namanya, Stefanus berarti yang dimahkotai. Maka marilah kita semua Bapak Ibu saudara-saudari tetap setia pada iman kita, situasi apapun yang akan kita alami, kita tetap setia, dan karena itu kita memperoleh kemuliaan kekal di surga kelak. Semoga Tuhan memberkati kita semua.